Maaf, aku meminta maaf sekali lagi, tenggorokanku terasa pahit. Karilin melirikku lagi. Namun dengan sinis berkata, kamu harus merasa bersalah padaku, aku selalu menunggumu mengabariku. Saat aku melihat videomu, rasanya aku ingin mengeluarkanmu dari handphoneku dan memukulmu. Baiklah, jangan melirikku lagi, sekali lagi kamu melirikku, bola matamu akan keluar, aku mengejek dia. Walaupun sudah setengah tahun tidak bertemu, hubunganku dengan Karilin tidak berubah sedikit pun. Dia pun mulai menunjukkan wajah serius dan berkata, Eva Luo, pertanyaan yang akan aku tanyakan ini, harus kamu jawab dengan jujur ya. Aku sudah bisa menebak apa yang ini dia tanyakan, namun aku tetap menganggukkan kepalaku. Apakah kamu tidak ingin berbaikan dengan Owen Cheng? Aku menjilat bibirku, aku tidak tahu harus menjawab apa. Seharusnya Owen Cheng menjelaskannya padamu kalau dia menyukaimu bukan karena kamu mirip dengan Catherine Chu. Aku menganggukkan kepalaku, dan berkata, masalah ini tidak sesederhana itu, aku berpisah dengan Owen Cheng bukan karena Catherine Chu. Lika-liku yang tersembunyi di bawah ketenangan, sangatlah mudah untuk dijelaskan. Karilin mengernyitkan keningnya dan melihatku. Setelah menghela beberapa nafas menjadi orang yang mengalami masalah ini, kamu pasti sangatlah mengerti tentang keadaan kalian sendiri, aku sebagai orang luar, tidak pantas untuk berkomentar. Tapi Eva Luo, Owen Cheng pergi ke luar negeri hanya untuk membawamu pulang, siapkanlah hatimu. Dia dengan sengaja mencari kukah. Aku meragukannya, namun aku sudah memperkirakan kemungkinan ini, tapi aku tetap merasa Owen Cheng bukanlah orang yang akan melakukan hal seperti ini. Omong kosong, untuk apa dia sengaja datang ke sini? Perusahaan besar Cheng mempunyai banyak karyawan, apakah dia seorang presiden yang berbicara secara pribadi tentang kontrak kepadamu? Walaupun aku berkata demikian, hatiku merasa tidak senang, dan memacu sedikit banyak harga diri dan inferioritas yang sensitif terhadap Owen Cheng. Sebenarnya, Owen Cheng pernah mencariku 3 bulan yang lalu, dia tahu bahwa kau ada di luar negeri, dan dia memperlihatkanku foto saat kau berbicara tentang kontrak dalam kondisi perut yang besar. Di dalam foto itu terlihat perutmu yang sangat besar, seperti akan melahirkan dalam waktu yang tidak lama. Owen Cheng sejak dari awal sudah memperhatikanmu, dia juga mencari semua dokter yang berpura-pura mengaborsimu, dari awal dia sudah tahu bahwa kamu berbohong padanya. Dari awal dia sudah tahu. Aku tertegun sejenak, hampir saja aku menumpahkan kopi di gelasku. Karilin menutup bibirnya dan menganggukkan kepalanya, saat itu aku sangat ingin mencarimu, namun Owen Cheng menghalangiku. Apakah kamu tahu? Dia takut saat kamu hamil dan menemuinya, dapat membuatku terlalu gelisah, dia takut terjadi sesuatu yang buruk padamu, maka dari itu dia menunggumu beberapa bulan setelah kamu melahirkan. Kata-kata Karilin membuatku terkejut, Owen Cheng tidak pernah bercerita tentang hal ini kepadaku, aku selalu mengira kalau dia baru saja tahu tentang aku yang sudah punya anak. Sampai-sampai aku selalu berpikir bagaimananya menghindarinya. Kalau saja Karilin memberitahuku terlebih dahulu, bahwa dia takut membuatku khawatir dan tidak mencariku. Hatiku mulai gelisah. Apakah ini artinya Owen Cheng peduli padaku? Eva Luo, Owen Cheng memperlaku kamu dengan baik, aku kira-kira tahu apa yang sedang kamu khawatirkan, kita sudah berteman selama bertahun-tahun, aku tahu isi hatimu. Namun Eva Luo, kenyataannya tidak dapat kita hindari, jangan terlalu merendah diri. Owen Cheng adalah seseorang yang baik, tapi dia datang dari mana, dan kamu datang dari mana? Aku berkata seperti ini bukannya ingin memandang rendah siapapun, namun yang pasti, kalau tingkat sosial berbeda, visi pun juga berbeda. Kamu sekarang sudah hebat, coba ingat kembali teman-teman masa kecilmu dulu, ada berapa orang yang lebih hebat darimu? Aku kembali ke otak rasionalku, menghela napas dan berkata, solidaritas tingkat sosial. Selama beberapa tahun kata-kata ini diulang sampai bosan. Tidak lebih dari mengatakan bahwa munculnya tingkatan sosial membuat lemah komunikasi antar generasi, herediter antar generasi yang kuat, menghambat aliran setiap tingkatan sosial. Seseorang yang mempunyai asal-usul yang tidak begitu baik tidak dapat dibandingkan dengan orang yang kaya. Aku tahu bahwa kata-kata ini sangatlah masuk akal. Ini juga menunjukkan kenyataan di masyarakat ini. Namun dengan kata lain, aku juga harus menembus tingkatan sosialku yang susah ini, dan mungkin aku tidak akan sebanding dengan Owen Cheng sampai akhir. Tidak benar, bukan, mungkin, namun, pasti. Maka dari itu, kalau aku ingin bersama dengan Owen Cheng, aku harus selalu memanjat ke atas selama hidupku, aku tidak bisa membayangkannya. Kataku sambil tertawa pahit, aku seperti sedang mengejek diriku sendiri, aku meneguk kembali kopiku.
Sejak aku hamil, aku sangat jarang minum kopi. Saat-saat ini adalah waktu laktasi. Walaupun minum sedikit kopi tidak akan mempengaruhinya, namun tubuh anakku lumayan lemah dan aku masih memberi mereka minum ASI, maka dari itu aku sangat menjaga pola makanku. Seperti hari ini aku minum kopi dan aku tidak terbiasa meminumnya, aku hanya dapat merasakan pahit dan sepet di dalam mulutku. Kamu tidak harus berpikir seperti ini. Kalau begitu aku harus berpikir bagaimana? Aku melihat Karilin sambil tertawa pahit. Kamu tidak tahu, selama setengah tahun ini, tidak peduli Evelyn Su, Janet Song, atau satu keluarga Daniel Qin, semuanya yang mereka katakan padaku, aku selalu mengingatnya. Aku tidak tahu sudah berapa kali aku memimpikannya mereka yang menuduhku, mereka bilang aku hanya berpegang pada Owen Cheng karena uang. Aku juga tidak bisa lupa saat Janet Song melempariku dengan cek sebesar 200 juta, dan berkata padaku untuk hidup dengan benar. Owen Cheng menyukaimu. Kamu juga menyukainya, mengapa kamu harus peduli akan apa yang orang lihat? Kamu tidak perlu mendengarkan mereka, cukup masuk telinga kiri keluar telinga kanan, biarkan mereka urus-urusan mereka sendiri. Memanjat ke atas sungguh melelahkan. Aku menghela napasku sekali lagi. Terlebih lagi, Owen Cheng tidak memedulikan opiniku. Dalam hati aku menambahkan kata-kataku. Belum tentu memanjat ke atas, kamu bukannya tidak bekerja keras. Omong-omong, kamu bisa menggunakan koneksi Owen Cheng dan bekerja keras. Kamu hanya tidak sebanding dengan mereka untuk saat ini. Melihat perkembanganmu begitu pesat, Daniel Qin pasti tidak akan berani berkata bahwa kau memanjat tingkat sosial. Setelah 1 atau 2 tahun, keluarga Owen Cheng juga pasti tidak akan berani membicarakanmu. Saat aku melihat Karilin yang terlihat sangat yakin, aku ingin tertawa. Benar, dia adalah sahabatku, dia selalu bisa mendukungku, dan sangat mempercayaiku. Gak akan kupinjam, dan tak bisa kupinjam. Aku terus tertawa, mengambil menu dan melihatnya. Aku bertanya kepada Karilin, apakah kamu ingin makan sesuatu? Karilin terlihat kesal. Eva Luo, aku ingin sekali membuka otakmu dan melihat apa isinya. Dia dengan pasrah menggelengkan kepalanya. Coba kamu katakan ada berapa orang yang lebih baik dari Owen Cheng? Kalau mengikuti pola pikirmu, dia akan menjadi bujangan seumur hidupnya. Dia tidak mungkin menjadi bujangan, lagi pula aku tahu bahwa aku sedikit ceroboh, banyak perempuan di luar sana yang ini menikahinya. Kamu tahu yang terbaik untukmu. Telah melewatinya maka kamu akan menyesal, kamu pikir baik-baik. Karilin tidak menasihatiku lagi, namun aku mulai berpikir kembali. Aku sudah meninggalkan Owen Cheng lebih dari setengah tahun, apakah yang sudah diperbuat oleh Evelyn Su selama ini? Janet Song dari dulu menginginkan Evelyn Su menjadi menantunya. Dan biarpun aku tidak pernah mendengar berita pernikahan Evelyn Su dan Owen Cheng, tapi aku tahu, setengah tahun ini Owen Cheng dan Evelyn Su menghadiri banyak acara bersama. Tapi aku tidak memperdulikan hal itu, dan jika Owen Cheng meminta aku kembali aku bisa apa? Karilin bilang kalau aku berkembang itu benar, tapi bukan hanya aku saja yang semakin berkembangkan. Di saat aku berkembang Owen Cheng juga, Evelyn Su juga sedang berkembang, dan bila ingin mengejar Owen Cheng bagiku itu suatu yang mustahil, untukku mengejar Evelyn Su juga tak mungkin. Bahkan bila Owen Cheng masih mencintaiku, tetapi dalam hatinya aku bukan orang yang bisa sebanding dengannya. Dia mencintai aku, melindungiku, mengajarku untuk tumbuh, tetapi kami masih tidak sepadan. Atau bisa disebut, Owen Cheng sedang mengendalikan aku. Semua itu harus ditukarkan dengan aku yang harus menuruti Owen Cheng, seperti yang ia katakan dulu bahwa aku tak punya hak, karena aku adalah istrinya. Aku menghela nafas, kembali ke samping Owen Cheng kelihatannya nyaman, tapi apa ada artinya? Apakah aku harus membiarkan Owen Cheng di luar sana, menghadiri berbagai acara dengan wanita lain, dan aku hanya di rumah mengurus anak, menjadi ibu rumah tangga? Aku gusar, mengusap-usap kepala membuang pikiran itu. Jelas-jelas tak ingin pergi, berpikir apa yang harus aku lakukan di hal yang kacau ini. Di dalam hatiku aku mengeluh, langsung mengganti topik. Kamu kesini ngapain? Menjengukku. Karilin tahu aku tak ingin membahas topik itu, dan mengganti topik, bukan, aku pergi ke rumah sakit dekat sini untuk belajar. Berapa lama? Aku berhenti sebentar. Setidaknya setengah tahun. Karilin tersenyum padaku. Aku menjadi senang sejenak. Karilin akan ada di sini setidaknya setengah tahun, dan itu berarti setengah tahun ini kami berdua bisa bertemu. Dan bagiku, ini adalah hal yang baik. Hanya saja Karilin keluar negeri, aku tidak mempunyai teman yang dapat dipercayai di sini, aku mulai memikirkan membawa ibuku tinggal bersama di luar negeri.
Setengah tahun ini aku juga memikirkan hal ini, terutama ketika bisnisku telah membaik dan mampu bergerak, aku telah memikirkan ini. Hanya pada saat itu aku takut Owen Cheng merasakan pergerakanku, aku takut dia tahu bahwa aku belum menggugurkan anak itu dan membuat ribut karena masalah ini. Tapi sekarang aku sudah bertemu dengan Owen Cheng, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kamu sudah menemukan tempat tinggal. Kalau tidak tinggal di rumahku saja, di rumahku masih ada kamar. Rumah sakit sudah menyiapkan mes, aku akan tinggal di sana. Karilin tertawa meneguk kopinya dan berhenti, memandang aku. Jangan berlama-lama di sini, kamu nanti siang izinkan. Bawa aku bertemu dengan anak angkatku. Aku tersenyum mengangguk, membayar pesanan dan membawa Karilin pulang. Hanya saja mobilku tak berhenti di depan rumah, aku melihat mobil SUV berhenti di sana. Itu mobil Owen Cheng. Tiba-tiba jantungku berdebar, dan aku menginjak pedal gas seperti terbang. Sepatu hak tinggiku menginjak lantai, aku tak sempat memanggil Karilin untuk masuk, buru-buru membawa tas dan masuk ke dalam. Kakak Liu, kakak Zhang. Aku berteriak, di hatiku berpikir kenapa tidak membawa Karilin langsung ke rumah. Owen Cheng yang buru-buru pergi sesudah makan siang mencurigakan apakah dia sengaja menyuruh Karilin menemuiku, lalu memanfaatkan waktu itu membawa pergi anakku. Owen Cheng dulu menggunakan ibuku supaya aku bertahan, dan sekarang ingin menggunakan anakku supaya aku pergi. Jantungku seperti diremas, kakak Zhang dan kakak Liu mendengar suaraku buru-buru keluar dari kamar bayi. Ada apa? Kenapa panik sekali? Di mana mereka? Isen dan Joanna. Aku dengan panik bicara, jantungku berdetak kencang. Di kamar. Kakak Zhang dikagetkan oleh kaku, bicara terbata-bata. Aku langsung masuk ke kamar bayi, melihat mereka berbaring di baby box, dan aku langsung merasa tenang. Mereka melihatku dan tertawa, di ranjang yang kecil itu melihatku dan mengulurkan tangan kecilnya. Mataku terasa panas, hampir saja menangis, aku pergi mencuci tangan dan memeluk mereka. Eva, Karilin berjalan ke sampingku, berbicara lembut. Aku memeluk erat mereka, wangi tubuh mereka menenangkan perasaanku, setelah itu menoleh ke arah Karilin. Ini Isen, dan ini Joanna. Aku tersenyum, lalu berbicara lembut kepada mereka berdua. Nak, ini ibu angkat kalian. Sorot mata Karilin menjadi lembut, ia pergi bersama kakak Zhang mencuci tangan, lalu dengan hati-hati mengulurkan tanganku. Isen, sini aku gendong. Aku membiarkannya menggendong Isen, Karilin dengan wajah berseri menggendong Isen. Biarpun dia baru pertama kali menggendong bayi, gerakannya sangat matang, melihat dia sangat hati-hati membuat hatiku tenang. Kamu tadi mengira kakak Owen datang merebut mereka ya? Karilin menggendong Joanna memandangku dan bicara. Aku mengangguk. Ketika melihat mobil Owen Cheng aku sangat terkejut, mulai dari mereka lahir, mereka adalah yang paling berharga di hidupku. Aku tidak bisa membayangkan akan jadi apa hidupku bila mereka dibawa oleh Owen Cheng. Karilin menghela nafas diam, dia memeluk Joanna sebentar lalu memeluk Isen, melihat lengan kecil dan kaku kecil Joanna, ia mengerutkan kening. Joanna terlalu kurus, dia sakit. Ya, tubuhnya sedikit lemah. Aku mengandung anak kembar dan tubuh mereka berdua agak kecil. Apalagi Joanna. Dia sejak lahir sudah lemah. Dan tinggal di inkubator untuk beberapa lama. Sekarang pun kami sangat memperhatikannya. Tapi tubuhnya sama seperti bayi yang baru lahir, dan untuk bayi yang seumuran dengannya ia termasuk bertubuh kecil, dan tak terlihat seperti bayi yang berumur 1 bulan. Aku merasa tertekan setiap melihat Joanna, tapi setidaknya pendapatanku sekarang sudah bisa menjamin kehidupan mereka. Kalau aku tidak keluar negeri bersama Wiri Chen, dan tinggal di Hangzhou membesarkan mereka di sana, aku takut aku tak bisa bertahan hidup. Saat itu aku tak khawatir Owen Cheng akan merebut mereka, dan tak perlu memohon bantuannya. Aku menggigit bibir, menyadari betapa pentingnya pekerjaan dan pendapatanku. Dua anak ini melihat aku kembali mereka sangat senang. Sudah waktunya mereka tidur, aku dan Karilin menidurkan mereka, meminta tolong kakak Liu untuk melihat menjaga mereka, lalu turun ke lantai bawah bersama Karilin. Aku tersadar dan melihat keluar melalui jendela, terlihat mobil SUV berwarna hitam terparkir di sana, aku mengerutkan kening.